Pagi ini jam 9.30 kita akan memulai perjalanan panjang dari Kuching ke kota Kinabalu atau KK. Jarak di peta 1.200-an kilometer. Nanti kita lihat ya di speedometer total realnya berapa kilometer, berapa jam perjalanan, bagaimana proses melintasi border, kaca film harus dicopotin atau enggak, kena bayar asuransi dan lain-lain berapa, kondisi jalannya bagaimana, dan semua yang teman-teman ingin ketahui dari rute ini. Selamat datang di channel Bobo di Mobil, ditemani sama Lucy dan si Hoki, rumah berjalan aku yang berbasis Toyota Veloz 2022. Kita jauh-jauh nyetir dari Sarawak ke Sabah karena jadwal kapal Roro terdekat untuk kirim si Hoki ke Port Klang di Semenanjung Malaysia hanya ada dari KK. Dari Semenanjung Malaysia, kita akan lanjut road trip keliling Asia dan Eropa. Yang suka jalan-jalan, ayo subscribe dulu dan aktifkan loncengnya, supaya nggak ketinggalan video-video yang terbaru. Satu yang menarik dari nyetir di Malaysia guys, kita tiap kali ketemu bundaran gini nih, mesti ngalah nih, mesti nunggu sampai yang sebelah kanannya ini kosong, baru kita masuk. Jadi nggak bisa ngekor aja ngikut yang depan gitu, yang depan nyemplung, kita main nyemplung aja nggak bisa gitu, kita tetap harus nunggu. At the roundabout, take the third exit on Q14 Kuching, Samarahan, Asajaya Expressway. Nyetir di Malaysia sebenarnya buat aku jauh lebih tenang sih, karena semuanya ngikutin aturan. Tapi ada hal-hal yang kita perlu pelajari. Kayak di jalan tuh ada kotak kuning yang di cross, itu ternyata kita tidak boleh berhenti di situ. Itu kan kayak di Jakarta nggak ada ya. Jadi di sini baru aku belajar. Dikasih tahu sama temen yang kebetulan tinggal di sini juga, di Malaysia. Dan kalau kita dari jalur yang kedua, kita masuk ke bundaran gini, kita tetap harus di jalur yang kedua. Kalau di jalur yang sebelah kiri, harus stay di jalur yang sebelah kiri. Jadi nggak sembarangan main pindah-pindah aja guys. Terus di sini nyaris klakson itu nggak kepake, nggak ada yang pakai klakson. Nah, tuh kan pada nunggu kan yang dari kiri. In 2.1 kilometers, at the roundabout, take the first exit on Q14 Kuching, Samarahan, Asajaya Expressway. Jadi HP-nya memang ada holdernya di depan. Sebenarnya buat GPS ini. Tapi karena jalannya lurus-lurus aja, ya udah aku nyalain aja videonya. Tapi tangan dua-dua disetir. Jalanan mulus guys. Dan orang-orang di sini nyetirnya tuh pada santai gitu, nggak pada mepet-mepet. Semuanya jaga jarak yang lumayan jauh. Terus kalau ada mobil datang dari arah jalan-jalan kecil di kiri atau di kanan gitu, kita santai aja karena nggak usah dibilangin, mereka tuh udah pada tahu-tahu diri lah, udah pada nunggu gitu sampai jalanan sepi baru mereka masuk, nggak main nyelonong aja masukin hidung duluan gitu. Jadi santai sih. Yang penting kita harus jaga kondisi tubuh, harus tetap fit, jangan sampai ngantuk karena basically ini nggak banyak challenge ya. Karena semuanya mulus-mulus aja. Kalau di Indo kita lebih seger. Kenapa? Karena bisa tiba-tiba ada motor nyelonong atau bisa tiba-tiba ada orang mau nyebrang di pinggir jalan gitu kan, harus lebih waspada ya. Kalau di sini karena terlalu teratur, emang teratur sih. Karena teratur kita jadi harus lebih aware aja, kita udah ngantuk apa belum. Kalau udah ngantuk jangan dipaksain. In 300 meters, turn left on Muara Batang Looper Ferry Crossing. Nyebrang pakai ferry guys kita. Continue straight for 1 hour and 21 minutes. Halo. Safety belt bukan, cermin turun saja. Cermin turun itu. Safety belt bukan. Safety buka, oke. RM1. Thank you. Wow, that's so steep. Woo. Woo. Seru. Aduh. Guru.
hoki banget guys. Lihat mobil-mobil lain pada kepanasan tuh yang di depan. Yang di belakang juga kepanasan. Tapi kita di bawahnya shade persis. Jadinya adem. Laki-laki. Mulai lagi perjalanan kita, road trip kita menuju Brunei. Guruk. Very efficient this one. Murah lagi, cuma Rp1. Padahal jauh lebih panjang daripada nyebrangin Sungai Kapuas yang 22.000. Oh, dia sedan pendek, harus hati-hati. Kita juga harus hati-hati sih. Oke, good. Yeay, yoku dekimashita. Hai. Gambarimasu. Ikimashou. Ini nyampe ke kota Kinabalu kayaknya suara aku habis guys, karena biar gak ngantuk aku karaoke session terus menerus, nyanyi sepanjang jalan. Aku tuh sebenarnya butuh toilet ya. Gimana ya? Ntar deh kalau ada supermarket. Kalau di Indo sejujurnya lebih gampang sih, Alfamart di mana-mana kita bisa numpang ke toilet, apalagi di luar kota. Kapan nemu supermarket ya? Atau restoran? Ini pinggir jalan kiri kanan pohon terus, hutan-hutan dari tadi. Gak ada rest area guys, karena ini memang bukan tol, ini jalan biasa. Syukurlah ada kawasan ruko-ruko. Kebelet tipis. Gimana ya? 100% Mart. Oh, ada supermarket nih. Mungkin ada toiletnya. Oh, ini juga ada toko lagi, Family W. Mari kita parkir. Oke. Payungin dulu guys, panas banget di luar. Hai. Mampir di Kopitiam, numpang ke toilet tapi harus beli dong ya, masa numpang ke toilet aja. Kita makan kaya toast, kaya butter toast. Makasih. Jajan kayak gini 4,2 ringgit. Oke lah, yang penting lega dapat ke toilet. Untung ada Kopitiam guys. Tadi kita makan sambil ke toilet di sana, sebelah kirinya 100% Mart. Kopitiam, minumnya sampai dibawa ke sini, terus mampir ke supermarket yang tadi, beli another can of coffee, just in case. Belum ngantuk sih, tapi jaga-jaga aja karena perjuangan kita masih panjang. Yuklah. Ini sebenarnya jalur yang lama guys, atau sekarang dibilangnya coastal line, jalur pesisir. Sebenarnya sekarang udah ada jalan baru yang lebih lurus, lebih lebar juga, lebih rata juga, namanya Pan Borneo kalau nggak salah. Tapi teman SMA aku dulu SMA di lab school, dan teman SMA aku ada yang tinggalnya di depan situ tuh, di Mukah. Nah dia info katanya better lewat jalan ini aja, soalnya yang Pan Borneo itu kan belum 100% selesai. Jadi kayak tiba-tiba ada pengalihan arah gitu, kayak dibanting gitu, belok kiri patah gitu, belok-belok patah gitu. Padahal kecepatannya kan tinggi di sana karena jalannya gede kan. Jadi harus lebih hati-hati lah. Kalau mau lebih santai lewat sini. Nah, kita pilih jalur yang santai nih. Feeling-feelingnya kayak nyetir di Pulau Sumbawa. Kayak kita yang punya jalanan. Sendirian aja soalnya. Terus kiri kanannya hijau-hijau aja pohon-pohonan. Nah, cuaca kadang terik, kadang berawan gini. Tadi sempat gerimis, tapi sekarang udah berhenti gerimisnya. Aku sih prefer kayak gini deh, mendung-mendung aja, tapi jangan hujan, jangan gerimis. Soalnya jadi lebih licin jalanannya. Kalau kayak gini aja enak sih nyetirnya, cuma memang ini asli panjang banget. Jadi perkiraan kalau dari Waze itu kita akan nyampe di Bandar Sri Begawan di Brunei itu sekitar jam 12:30 pagi, 00.40.
nggak akan paksain sampai Brunei sih. Lagian bordernya juga tutup jam 8 malam. Jadi kemungkinan kita sampai Miri aja atau sampai, ya lihat deh nanti kuatnya fitnya nyetir sampai mana, kita nggak paksain. You are now entering the ferry operation zone. Wah, kita naik ferry lagi guys. Berarti ini ferry yang kedua. Tadi udah 1 kali naik ferry, 1 ringgit. Yang di sini ferry Batang Saribas, Pusa Beladin. Wah, apa nih? Harap maaf, perkhidmatan ferry terkendala sementara. Perkhidmatan dijangka disambung semula pada pukul bla bla bla. Segala kesulitan amat dikesali. Okay, I understand the meaning. Even though a bit funny, the language a bit different. Tapi maksudnya kita bisa paham lah kalau bahasa Malaysia, bahasa Melayu. Oh, antri kita ferry yang ini. Kalau yang tadi langsung masuk plung. Yang ini moga-moga masih kebagian kita. Oh, kebagian lah. Bayar dulu. Thank you. RM1 guys. Kita nyebrangin sungai ini kelihatannya. Matiin mesin dulu biar mobilnya istirahat guys. Ayo. In 300 meters, turn right. Sungai Saribas. Ini yang ngantri mau naik kapal feri nih, mau nyebrang sungai Paribas. Mereka pada on the way ke Kuching. Enak ya jalanannya ya, smooth banget, mulus. Turn right. Kalau mau belok, berhenti dulu. Kanan aman, kiri aman, baru masuk. Kanan aman, kiri tidak. Sabar dulu. Tunggu lewat yang kiri. Oke. Let's go. Hujan rintik-rintik guys. In 1.4 kilometers, turn left on Q194 Jalan Pusa. Biar bannya adem, nggak terlalu panas jalanannya. Kalau masih kayak gini aja hujannya masih oke. Sepertinya meskipun tadi kita ambil coastal line atau jalur pesisir, setelah ferry yang kedua itu kelihatannya kita digabung nih sama Pan Borneo ke yang jalanan besar yang katanya jalan baru.
Coba kita lihat ya. Ini kita tiba-tiba diarahin ke jalanan gede nih. Turn left on 1 to 35 Jalan Shriamont, Sariki. Oke. Oh, ini nih benar-benar kelihatannya ini jalan barunya, guys. Gede banget. Continue straight for 1 hour and 2 minutes to 1 to 41 Jalan Sariki, Cebu. Kurangkan laju. Awas, lencongan di hadapan. Apa tuh lencongan? Belokan. Oh, salah kita. Kurangkan laju, kurangi kecepatan. Lucu ya, panas terik tapi hujan. Ini yang orang-orang pada bilang takut sakit nih kalau di Indo. Hujan-hujan panas. Nah. Guys, di depan kita itu ada bis yang Eva, yang warna silver ungu. Itu rutenya Pontianak Kota Kinabalu, guys. Jadi yang dari Pontianak mau jalan-jalan ke KK, wah, udah ada bus AC. Lewat mana tuh? Oh, lewat Brunei. Pontianak, Sarawak, Brunei, Kota Kinabalu. Tapi nggak disebut Kuching ya. Jadi mungkin tidak lewat Kuching. Atau lewat Kuching aku juga nggak tahu. Tapi Kuchingnya nggak disebut. Cuma sebut Sarawak aja. Sarawak, Brunei, KK. Wah, menarik ini. Jadi nggak usah repot-repot bawa mobil sendiri, guys. Ada bisnya. Wih, ini si Pan Borneo masih kayak roller coaster, naik turun. Ini kayaknya belum jadi banget nih, guys. Mungkin nantinya akan smooth. Kayak gini nih, jadi ada bagian-bagian yang udah rata dan lebar banget, tapi ada bagian-bagian yang masih kayak tadi. Naik turun atau belok-belok gitu. Semoga suatu hari nanti ada jalan raya kayak gini yang menghubungkan Sarawak dan Sabah. Jadi nggak perlu lewat-lewat Brunei. Susahnya jalan di sini, guys. Mau pipis, nggak ada tempatnya, nggak ada rest area, nggak ada restoran, nggak ada apa-apa nih. Bingung juga bagaimana caranya. Terus nggak ada mobil yang berhenti di pinggir jalan juga, di bahu jalan. Jadi nggak berani juga, nggak ada temennya. Aduh, tahan-tahan dulu deh. Kalau jalanannya sih bagus banget. Sendiri atau nggak nyanyi-nyanyi, ngantuk, guys. Jalanan serasa milik sendiri gini, kita sendirian. Jadi ada gunanya juga ini. Video nyala, bisa sambil ngobrol kita. Yang bosen sama kemacetan di Jakarta atau kota besar lainnya, boleh nih main-main ke sini. Lupa sama rem. Pom bensin juga nggak kelihatan, guys. Tapi kita masih ada 2 bar. Wih, jalanannya cakep tuh nanti. Kelihatan gak, guys? Di depan kita tuh hujan deras. Sampai ada garisnya gitu di langit.
ada Shell. Sebenarnya teman-teman subscriber ada yang ngasih tahu kalau ngisi itu di Petronas lebih murah, Shell lebih mahal. Tapi kita udah di ujung nih, udah butuh banget sama toiletnya, jadi udah yang ada aja ya. Shell. Kita masuk dari, oh ini pintu keluar, masuknya dari depan. Where to get in? Here. Parking. Wah, ini kagak ada yang jaga. Bagaimana cara beli bensinnya ini? Guys, ternyata murah Shell. Kita tadi ngisi 30 liter itu 61,5 ringgit. Jadi 1 liternya itu nggak sampai 7.000 perak, masih 6.000 lebih. Aduh, senang banget. Tahu gitu jangan isi penuh-penuh waktu di perbatasan mau keluar dari Indo ya. Udah lewat dari perbatasan baru isi aja di Malaysia. Beda jauh men. Tapi untungnya Veloz lumayan irit sih, jadi ya sudahlah ya. I believe I can fly. Wih gile jalanannya, ini tanjakannya mantap sekali men. Berapa derajat ini? Jayo, we can do it. Kata siapa Veloz nggak buat nanjak? Nih lagi nanjak. Lah kok pelan dia? Susul tak? Paling sampai Bintulu kita berhenti dah. Sebenarnya aku nggak ngantuk, cuma ini jalanannya masih belum ada lampu jalan. Jadi kalau gelap kayaknya not a good idea nih buat diterusin. Sebenarnya aku pengennya sampai Miri, jadi besok tuh pagi-pagi udah bisa langsung masuk perbatasan Brunei. Cuma melihat kondisi jalan yang masih belum ada lampunya seperti ini dan lampunya Veloz kayaknya kurang mumpuni untuk ngebut-ngebutan di malam hari. Jadi kita sampai Bintulu saja lah ya. Kayak gini guys suasananya kalau nyetir malam di Pan Borneo. Gak prefer sih ya, gak ada lampu jalanannya. Cuma ya gimana lagi, kita 1,5 jam menjelang Bintulu, jadi terusin lah sampai Bintulu aja. Aku pepet mobil depan terus nih biar nggak ketinggalan. Kalau sendirian nggak enak banget di sini. 1
Jadinya masih satu jalan ini dipakai untuk 2 arah. Terus masih banyak sambungan-sambungan yang kayak belum rata gitu. Tadi sempat hujan guys, jadi ada genangan air. Ini kaca agak berembun karena aku matiin AC. Di luar hujan dan AC Veloz itu parah dingin banget. Aku setel 27 derajat aja dinginnya masih tidak tertahankan. So catatan buat besok harus pakai jaket nyetirnya. Kalau mau lewat jalan sini, ketemu makanan, udah jangan jual mahal guys, makan aja. Karena jarang-jarang ada makanan. Tadi aku di Kopitiam cuma beli minum sama cuma beli roti setangkup. Sekarang kelaparan deh. Pagi-pagi sebelum nganterin Alvin ke airport cuma minum protein shake. Siang cuma makan roti. Kalengan aja 3 kaleng. Jadi seharian ini belum makan bener. Sekarang jam 7 kurang 10 menit. Sudah keroncongan perutnya. Tadinya aku pikir kalau kenyang takutnya ngantuk nyetirnya. Jadi jangan dikasih kenyang deh, jangan makan nasi. Bener sih, nggak ngantuk. Tapi sekarang lapar. Guys, jam 8:10 akhirnya kita nyampe di Bintulu. Wow, hari ini perjuangan. Berapa kilo ya? Tadi berangkat 1962. Berarti 570-an kilometer. Untung bensinnya lumayan irit tuh. 1 liter dapat 18,9 kilometer, hampir 19 kilo, 119 lah. Sekarang waktunya istirahat dulu. Hai guys, selamat pagi dari Bintulu. Hari ini kita akan lanjutin perjalanan sekitar 500 kilometeran lagi ke kota Kinabalu. Kemarin itu kita udah sekitar 570-an kilometer ya dari Kucing ke Bintulu. Kita akan lanjut lagi hari ini, semoga bisa langsung nyampe ke kota Kinabalu. Aku pakai 3 layer tangan panjang. Aku pakai jaket juga. Karena Veloz itu AC-nya ternyata dingin banget dan nggak ada heater ya. Ya iyalah ya, mobil Indonesia. Jadi kemarin hujan dingin banget. Kalau kita matiin AC malah berembun di dalam. Jadi ya udah ngalah supaya AC nggak dimatiin, kita pakai jaket aja. Karena hari ini hujan lagi. Tadi pagi hujannya gede banget, makanya aku meskipun jam 5 udah bangun, udah siap mau jalan juga kok masih hujan gede banget. Takutnya banjir atau malah jadi licin jalanan, jadi aku tunggu. Sekarang sekitar jam 8 udah sekitar jam 8 udah rada-radaan, tinggal rintik-rintik aja. Mari kita lanjut perjalanan. Belajar dari pengalaman kemarin, kita kelaparan di highway. Sekarang sebelum masuk highway kita sarapan dulu. Aku order sop wonton. Wonton sama kopi 7,7 ringgit, jadi 26.000. Oke lah ya, ini enak banget rasanya. Tapi non halal. Ini kita dari kota Bintulu, mau masuk kembali ke Pan Borneo Highway. Kita sarapan dulu, memang perut udah aman tapi jadinya ngantuk. Jadi aku keluar dari Pan Borneo, kita lewat jalur pesisir aja.
biar jalannya lebih belok-belok, biar lebih seger. Terus adem juga mata karena kiri kanan itu hijau-hijau. Jadi sebaiknya gimana guys? Lapar-lapar atau kenyang? Ini udah diusahakan tidak makan karbo-karbo tadi, cuma makan sup wonton aja, tetap ngantuk, bahaya. Tapi kalau udah lewat jalan kayak gini, jalan biasa, belok-belok, kiri kanan hijau, lebih seger sih. Kita sampai di Miri guys. Miri ini kota yang tepi pantai. Sebelah kiri kita itu pantai utaranya Pulau Kalimantan. Kalau diterusin Filipina tuh. Cakep kotanya. Kalau naik highway, kita nggak bisa lihat kayak gini. Lihatnya jalanan aja terus. Kalau lewat jalan pesisir lebih enak nih. Meskipun jalannya belok-belok, tapi belok-belok pun lancar, nggak berhenti-berhenti. Ini bensin aja bacaannya 1 liter buat 23,4 kilo, 23,5 malah sekarang. Karena memang lancar banget ini. Enak ya, meskipun pinggir pantai tapi kayak adem gini, soalnya kiri kanan pohon semua. Ih, ada kuda laut. Banyak kuda laut di sini. Aku suka. Cakep, jalanannya juga enak. Guys, kita sudah melewati Miri. Sekarang kita menuju ke border, masuk ke Brunei. Continue straight for 11 minutes to Jalan Kuala Baram, Sungai Tujuh. Another 147 km, 147 km lagi kita masuk perbatasan Brunei. Sudah siap mental kalau kaca filmnya disuruh lepas. Jadi akuarium kita. Semoga sih enggak ya. Tapi kalaupun memang harus dilepas ya sudahlah, kita sudah siap mental. Di depan kita yang tinggi itu namanya jembatan ASEAN. Kita mau naik nih guys, jembatan ASEAN. Kenapa coba namanya jembatan ASEAN? Jalan-jalan di Brunei itu lebih bagus lagi daripada di Malaysia. Malaysia aja udah bagus kan. Nah di Brunei katanya lebih bagus lagi. Kita lihat ya. Ya syukurlah hujannya berhenti. Tapi di border hujan lagi juga nggak apa-apa. Biar polisinya nggak ribetin soal kaca film. Ngarep.
Unregistered vehicles. Yes, kita kendaraan luar negara. White water. Oke. Apa yang mereka cek ya? Oh, kayaknya hanya untuk ngambil tiket tol karena kita nggak punya kartu tol mereka kan. I think ya. Apa yang mereka kasih itu? Ternyata bayar tol guys, 10 ringgit. Oke lah, ayo yo. Tapi aku senang highway dari Kuching sampai sini udah mau masuk Brunei, itu highwaynya segitu bagusnya, segitu panjangnya, gratis. Terus aku senang juga bensinnya murah, nggak sampai 7.000 seliter, dan itu udah run 95. Kalau Pertalite berapa ya? 90 kalau nggak salah ya. Lebih mahal. Nah, di sini In 300 meters, at the roundabout take the second exit. kita masuk border guys. Mobil. Turn left. Kendaraan pendaftaran Malaysia ikut kiri. Negara asing ikut counter, which is okay, this one. Please scan your VMS. No, we don't have VMS. Halo, I'm using Carne. That building. Aman guys, jadi kita mesti ke gedung yang paling kiri. Harusnya tadi pas masuk itu langsung ambil paling kiri, terus parkir di sini nih. Parkir di sini. Tadi kita salah masuk, jadi parkir di situ. Mereka ambil lembaran yang pas kita masuk ke Malaysia, diisiin. Mereka ambil potongannya, disisain. Kita punya yang karcis yang paling kecil di atas. Oke, sekarang kita akan lanjut lagi menuju Brunei border. Bye-bye Malaysia. Loh, jalannya jadi kecil. Selamat datang ke daerah Belait, negara Brunei Darussalam. Woo! Masuk Brunei kita guys. In 300 meters, turn left. Speed breaker mereka kayak di Indo. Polisi tidur. Oke. Sungai Tuloh control post 200 meter. Oke. Jadi ini kita di antara bordernya Malaysia sama bordernya Brunei. Turn left. Kiri lurus nggak boleh. Oke. And then cars to the right. Continue straight for 20 minutes to Syria bypass. Kendaraan komersial kiri, kereta kanan. Oke, kita kereta. Here. Yang hijau cuma satu. Shooting. Oke. Orangnya mana? Oke guys, jadi ditanya mau kemana, aku bilang mau ke KK, ke kota Kinabalu. Kita nggak berhenti di sini, cuma numpang lewat. Jadi dia bilang nggak usah pakai Carne, langsung queue untuk cop pasport. Syukurlah. Follow the queue.
Semoga aman ya guys, nggak usah lepas kaca film. Ngarep. Katanya kalau kita udah sayang banget sama barang malah bisa kehilangan. Tapi tadi kan aku bilang kita udah siap mental apapun yang terjadi. Jadi ya semoga aja hoki. Harusnya tadi nggak usah serahin karnet kali ya. Kita kan masuk Malaysia lagi cuma numpang lewat. Ini aja Brunei nggak pakai karnet baru, nggak pakai lembaran karnet. Harusnya tadi kasih lewat aja tuh. Sayang juga kepake 1 lembar lagi. Malaysia udah ambil 2 lembar nih. Tapi ya sudahlah. Untung banyak 25 lembar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita mobil ke 11 sekarang. Ternyata semudah itu guys, tidak dipersulit kok masuk ke border Brunei. Hopefully lancar-lancar terus kita ya. Guys, mau masuk bordernya Brunei, a bit rempong. Jadi kita tuh harus punya QR code. Nah, caranya adalah masuk ke IIS. Jadi klik aja IIS, terus langsung nongol tuh di Google di paling atas. Isi formnya, bikin user gitu, terus download QR code-nya. Jadi nyampe sini tinggal scan aja. Bayar deh, bayar $3. $3 Brunei, karena aku tidak punya dolar Brunei, mereka terima Sing dolar karena rate-nya kurang lebih hampir sama kan. Oke, sekarang sudah jam 2:15. Jadi cukup lama di border ini, kita langsung cus. Border itu buka jam 6 pagi, tutup jam 8 malam untuk Brunei ya. Jadi kita masih punya hampir 6 jam untuk keluar dari Brunei. Aku nggak ada rencana untuk nginep-nginep di sini. Langsung cus, langsung keke. Yuk. Aku ada feeling-feeling nggak enak nih. Kita udah keluar dari Malaysia, tapi Brunei tidak membutuhkan karne. Disuruh jalan terus karena kita cuma numpang lewat doang. Kalau kita masuk Malaysia lagi, negara yang ekspor dan negara yang import sama dong, Malaysia ke Malaysia. This is strange. Ini kayaknya potensi bahaya nih. Mana office-nya ya? Nanti aku harus tanya lagi di border deh. Aneh-aneh ini, aneh. Aduh, lagian please deh Malaysia tolong bikin jalan yang menghubungi 2 negara bagian kalian. Masa kita harus melalui negara orang lain baru balik lagi ke Malaysia? Ini agak ngeri-ngeri sedep aku. Masuk Brunei jalanannya kayak gini guys. Aku nggak berani record dari sana karena takutnya kehilangan koneksi. Nanti kalau Waze-nya tewas, karena kita udah masuk ke negara lain, jadi SIM card Malaysia nggak tahu masih works apa enggak di sini. Jadi aku tidak ganggu-ganggu dulu HP yang itu. Buat yang bilang kalau jalanan di Brunei lebih bagus daripada di Malaysia, kalau menurut aku sih nggak juga lah. Ini apa mungkin karena hujan ya, jadi aspalnya lobang-lobang, genangan-genangan di mana-mana. Terus ada lobang yang nggak kelihatan juga, jadi ya lumayan jegluk-jegluk juga. Kalau di daerah ini sih, menurut aku nggak superior sih dibanding Malaysia, malah bagusan Malaysia. Nggak tahu kalau di tengah kota ya. Oke guys, kalau tolnya cakep nih, dan lampu kiri kanan ada. Kayaknya sih ini jalan tol guys. Soalnya tadi kita udah bayar kan, tapi ada lampu merahnya. Satu yang spesial juga, ini sebelah kiri tuh suka ada ijo-ijo papan, isinya huruf-huruf Arab gitu. Aku nggak ngerti apa artinya, mungkin doa ya. Aturan kecepatan di sini antara 70 sampai 100 km per jam. Ini karena saking mulusnya jalannya mesti cek-cek speedometer ya. Karena akan dengan mudahnya kita melewati 100 ini dengan jalanan seenak ini. Jalanan sih enak banget guys, kosong. Terus tolnya menurut aku juga nggak mahal. $3 di pintu masuk tadi, nanti $3 lagi pas keluar. Jadi total $6 kali 11.000, 66.000. Tapi ini panjang banget. Menghubungkan Brunei sebelah barat ke Brunei sebelah timur. Nah, yang tulisan di pelang hijau ini sama semua, aku perhatiin bentukannya. Jadi tebakan aku ini adalah Bismillahirrohmanirrohim. Coba yang bisa baca, bener gak tuh? Kalau salah ya maaf ya.
guys, kalau mobil asli Brunei kacanya tuh bening-bening, nggak gelap-gelap. Mulus banget tolnya guys. Aku sampai makan bubble gum nih biar nggak ngantuk. Kita baru saja meninggalkan kota Bandar Seri Begawan, ibu kotanya Brunei Darussalam. Ini tolnya lucu nih, banyak lampu merahnya, tapi dari jauh-jauh berapa ratus meter sebelum lampu merah, kalau sekiranya kita bakalan kena lampu merah ya, udah ada lampu kuning kedip-kedip dari jauh yang kasih tahu kita siap-siap berhenti. Jadi aman-aman aja sih meskipun ada lampu merah di tol. Depan kita udah laut guys. Kita mau belok kanan menuju jembatan yang baru, jembatan laut terpanjang di ASEAN. Turn left. Wow. Oke. Ini jembatan panjangnya 26,3 km. Paling panjang di ASEAN untuk jembatan yang melintasi laut. Dan kita beruntung hari ini bisa lewat meskipun tadi hujan gede, sekarang tidak terlalu gede hujannya, jadi kita bisa lewat sini. Jadi untuk kondisi cuaca yang ekstrim, dia nggak kasih kita lewat. Wow, this is super cool. Oh iya, di sini speed limitnya 100 km per jam, guys. Hati-hati. Soalnya jalanannya lempeng banget. Kalau kita nggak lihat-lihat speedometer nggak berasa. Tiba-tiba lewat aja dari 100. Yang boleh melalui jalan ini, jembatan ini, kendaraan-kendaraan yang ringan. Jadi berat maksimalnya 3,5 ton. Kalau truk gitu nggak boleh lewat sini. Nah, itu lautnya kelihatan di depan kita. Coba zoom ya. Di zoom malah nggak kelihatan. Bali ya, cuma ini lebih panjang aja.
Sampai begitu amat knalpotnya. Bangun ini kontraktornya itu perusahaan China. Mereka memang udah pengalaman sih untuk bikin jembatan semacam ini yang menghubungkan Hong Kong, Zhuhai sama Macau. Aku pernah naik juga tuh yang dari Zhuhai ke Hong Kong. Wah, itu juga kayak nggak kelihatan ujungnya, nggak selesai-selesai. Kayaknya lebih panjang yang di sana. Dari posisi kita itu selalu kelihatan depannya. Yang di Zhuhai mau ke Hong Kong itu tuh kayak kita lost gitu, kayak entah di mana, karena kiri kanan cuma bisa lihat laut doang dan dia bentuknya lurus banget, depannya tuh nggak kelihatan apa-apa. Ini masih mending rada tenang karena depannya kita udah bisa ngelihat ada pulau di depan. Brunei.
bordernya itu tutupnya jam 8 malam. Cuma aku belum cek border yang kita mau masuk balik ke Malaysia, ke Sabah, itu tutupnya jam berapa. Moga-moga kekejar ya. Jangan sampai kita udah keluar dari Brunei terus gak bisa masuk Malaysia. Wah. Nah, papan doanya kayaknya agak beda nih yang sekarang. Apa ya? Hampir selesai guys. Tol lautnya 30 km lah kurang lebih ya. Dalam 12 menitan, 12-13 menit. Yeay. Tiba-tiba kita udah nyampe border, nggak berasa. Wah. Pemeriksaan dokumen perjalanan, travel document check. Kita nggak pakai travel document karena kita hanya numpang lewat. Karnenya juga nggak dicop tadi di sana. Moga-moga nanti masuk Malaysia kita tidak ada masalah ya, karena kita keluar dari Malaysia masuk Malaysia lagi. Lucu banget, kayak keluar dari satu negara ke negara mana, masa masuk lagi ke negara itu. Di sini antrian tidak banyak, tidak seperti tadi pas kita keluar dari Malaysia. Waduh, ramai. Berarti orang-orang yang tadi itu tujuannya ke Brunei ya, nggak pada lanjut ke sini. Oke, beres urusan custom, tinggal cop paspor di depan. Tapi yang aku khawatirkan terjadi. Bukan serius sih. Waze-nya metong. Gara-gara kelamaan kayaknya kita di sana. Dan HP-nya ke close. Jadi ya sudahlah. Padahal apps-nya nggak ke close. Tapi kita sudah tidak tahu jalan dari sini. Sudahlah ya, kita ikuti saja. Ini visibility-nya bagaimana jalan ini? Oke. Enter Malaysia. Selamat datang ke Malaysia. Yay, we are back. Phew. Halo. Halo. Dari mana? Dari Sarawak. Dari Sarawak di mana nih? Dari mana nih? Oh, dari Miri. Dari Miri. Ya. Oh, ini Sarawak masih, belum Sabah. Masih Sarawak nih. Mau pergi mana nih? Mau ke KK. Oke, Sabah tu lah. Dari mana dari itu kah? Dari Kuching kah? Dari tadi sih dari Bintulu. Oh. Kemarin dari Kuching. Kita Indonesia nih kan? Indonesia. Indonesia. Oh, Ada apa di sini? jalan-jalan. Berapa hari sudah? Dari tanggal berapa ya, Hengon? 6 maybe. 6 days. From Tebedu. Gimana nih? Next to Port Klang. Send this to Port Klang, I fly there. Oh. Then to Thailand, then to Europe. Juga betul kah? Betul. Memang biasa kan Jana? First time kah? First time? Stamp? First time? Oh, first time ya? First time by car, but before already backpacking. Kita mau follow you nanti, boleh follow you kah? Boleh. Follow you ke travel apa? Boleh? Di YouTube, Bobo di mobil. Bobo is tidur, mobil is kereta. Tidur di kereta, Bobo di mobil. Iya. Ini kita nggak harus ke Mazda kah? Hah? Kita naik kereta apa? Toyota, Toyota. Veloz.
Veloz is like Avanza. Here Avanza. Bobo di mobil. Ada BOBO space DI space MOBIL. Ya. Selfie. Boleh. Thank you. Have a nice day. Halo. Where to? KK. Okay. Ya. Can you park there? Sure. Ah. Oke. Yes, dulu. Jarang guys yang pakai karnet. Jadinya parkir dulu kita. Laper udah jam 5 lewat, tapi udah tenang karena udah masuk Malaysia. Dan kaca film kita selamat. Yes. Misi kita hari ini bisa dibilang completed lah. Kita sudah sampai di Malaysia kembali. Masih Sarawak ternyata, belum Sabah ini. Tapi sudah tenang karena udah nggak pindah-pindah negara. Oke, Sabah lurus. Di border sini belum ada signal guys. Jadi kita tanpa Waze, tanpa GPS nih sekarang. Nggak apa-apa lah, jalannya cuma satu ini kok. 90 km per hour. Okay. Halo, yang mana nih? Stick to the main road. Kalau bingung, tetaplah berada di jalan utama. Airnya tergenang. Pemandangan cantik sekali. Udah jam 6 kurang, udah mulai gelap juga. Terus aku kelaparan. Kita sampai di kota yang namanya Lawas. Aku nggak tahu ini udah Sabah atau masih Sarawak. Tapi daripada lanjut lagi 3 jam lebih atau 4 jam mungkin untuk sampai ke kota Kinabalu, kayaknya kita stop di sini aja hari ini. Kelihatan ada satu cafe, jadi aku langsung masuk situ aja, nggak banyak pilih, langsung order makanan. Lawas itu kotanya kecil guys.
Di sini ada beberapa hotel sih, tapi tidak ada di online booking. Nah, di depan ini sebenarnya hotel nih, Shangsan. Kayaknya yang punya Chinese, pakai nama Chinese tuh, Shangsan. Gunung di atas. Nah, pinggir sini ada bank. Terus tadi aku makan di yang kuning-kuning itu tuh. Ada cafe. Gak ada apa-apa sih, udah gini doang. Tapi anyway, daripada gelap-gelap kita paksain ke KK, masih 3-4 jam lagi. Aku pikir parkir sini aja lah, bobo sini. So, hari ini kita 465 km aja guys. Udah 6:30 malam, udah gelap. Terus aku perhatiin ya, kalau kita lewat tadi jalan pesisir, itu kan bensinnya irit banget. 1 liter bisa 23, sekian kilometer. Tapi begitu masuk highway, dan di Brunei juga highway terus kan, lebih boros nih. Tapi seboros-borosnya ya, dapat 17 kilo lebih sih. Ini gas terus, bener-bener 100 km per jam. Di atas itu malah ada yang 125 tadi. Pagi-pagi, masih 3:30 pagi, tapi aku udah bangun karena semalam jam 7 malam udah tidur. Sekarang lagi ngedit video sambil HP lowbat, jadi sambil di charge. Inilah gunanya si portable battery. Selamat pagi dari Lawas. Ini adalah bagian dari Sarawak juga. Sebenarnya masih di Sarawak, tapi misah sendiri sama Sarawak yang lainnya. Jadi kayak dia tuh lebih dekat ke Sabah sebenarnya, lebih dekat sama Sabah sama Brunei. Well, oke, mari kita lihat-lihat dulu kotanya sebelum kita berangkat lagi. Ini tempat kita parkir, tempat bobo di mobil semalam, di depan bank, depan hotel. Nah, ini seberangnya hotel Shangsan kan sana, kita parkir sana. Seberangnya itu ada hotel. Hotelnya bagus, ini hotel apa namanya ya? Hotel Sri Malaysia. Di online booking nggak ada sih. Aku sebenarnya pengen cek harganya tapi nggak ada. Atau kamarnya habis, juga nggak tahu. Ada sungai. Waterfront namanya, Waterfront Lawas. Cantik loh. Ada I love Lawas, love you. I love Lawas, Lawas love you. Wah, ini cantik guys. Dan ini sejuk banget ya. Tadi aku cek itu 23 derajat Celcius. Dari tepi sungai kita bisa lihat gunung-gunung. Terus di seberang ada perahu-perahu. Ada gunung-gunung lagi di kiri. Kita bisa turun sebenarnya dari sini. Turun, mungkin naik perahu ke situ. Sepi, kemana orang-orangnya ya? Masih ada bulan di atas. Wah, burung waletnya banyak banget. Ini sekota bendera ya. Lagi kampanye ini. Pilkada kayaknya. Kemarin sore aku dinner di sana tuh, Stardust Cafe and Bistro. Sekarang lapar, cari sarapan dulu yuk sebelum jalan lagi ke KK. Ini kotanya sebenarnya cukup bersih guys. Lapar, cari makan.
Ini rame nih. Apa nih? New 11 Cafe. Ups, ada mobil. Di sebelahnya bank persis. 11 Cafe. Ini namanya Jalan Sloting, Lawas. Ada yang beli kopi kayaknya buat bekal ke kantor tuh, dimasukin ke tumbler. Wah, ala-ala Starbucks nih. Aku pilih makan di sini karena rame banget, dari depan sampai belakang penuh. Makanya kita ikutin aja orang lokal makan di mana. Very efficient guys, nggak ada 5 menit udah datang. Follow me aku, follow me dan minumnya kopi. Perut udah kenyang guys, hati pun sudah senang. Mari kita lanjutkan perjalanan ke KK. Sambil manasin mobil. Ternyata kolominya tadi aku pas lihat dia datang, kok terlihat pucat ya. Tapi ternyata pas dia makan, wah gila tasty banget. Dan aku lihat meja-meja lain, ada yang order kolomi juga tapi dipakein kecap. Terus ada yang juga order mie goreng, jadi ada roti juga. Jadi sebenarnya ada beberapa menu kalau pagi-pagi, tapi nasi belum ada. Interesting ya. Dan mereka buka itu bukan, kita kesana jam 6 kan. Mereka tuh udah buka dari jam 5-an. Jadi pas aku bangun jam 5-an udah rame gitu. Suara-suara, aku pikir ada apa di sana. Ternyata tempat makan. Sebuah fenomena yang aneh. GPS-nya kayak tiba-tiba hilang gitu. Dan aku udah nyoba beberapa arah. Kayak 3 atau 4 arah gitu. Terus tiba-tiba GPS-nya hilang, cuma ada panahnya doang. Tapi udah nggak ada jalanannya lagi, blank aja gitu. Coba kita ganti deh ya ke Google. Ini sekarang kita dibawa ke arah Immigration Sindumin di Sabah. Jadi meskipun kita sudah masuk ke Malaysia kemarin, udah masuk ke Sarawak, saat ini kita mau masuk ke Sabah akan melewati imigrasi lagi, another border. Terus entah kenapa si Waze, kemarin aku pakai Waze kan, keluar dari Brunei itu aku arahin ke KK, ke kota Kinabalu, malah diarahin belok ke kota Lawas. Terus setelah itu Waze-nya tuh kayak stuck gitu, dia nggak kemana-mana. Dia kayak hilang aja, sekelilingnya tuh nggak ada jalan lagi, blank aja gitu. Tadi pagi aku mau keluar dari Lawas juga udah coba beberapa arah, nggak bisa keluar-keluar. Dia tiba-tiba hilang aja Waze-nya. Akhirnya aku pikir ya udahlah, coba deh ganti ke Google Maps. Untungnya coba Google Maps bisa. Kalau enggak kita kayak terperangkap aja di kota Lawas. Si Waze-nya kayaknya belum sampai sana itu petanya. Habis dari Lawas dia udah nggak ada apa-apa lagi di sekelilingnya. Di Malaysia tuh lucu ya, meskipun secara MDPL nggak tinggi-tinggi amat, kayak bukan di atas gunung, tapi sering lihat kabut. Jadi kayak di hutan-hutan gitu, tiba-tiba atasnya ada kabut, di atas pohon. Nah itu di depan tuh ada kabut lagi tuh. Padahal ini rendah sih, dekat-dekat laut ini. Tapi kayak banyak kabut aja. Belok kiri, Kampung Surabaya. Wah, wahai orang-orang Surabaya, kalian bikin kampung nggak di sini? Di belakang itu ada lagi Kampung Samarang. Jangan-jangan orang Semarang tuh pada kesini. Wow, pemandangannya amazing. Hutan-hutan dengan kabut-kabut di atas pohon. Woohoo. Jalanannya lancar kayak gini, nggak ada macet-macetnya, nggak ada klakson-klakson, awet muda kita. Untung kemarin kita bermalam di Lawas sih. Waze-nya bikin nyasar, ada bagusnya juga, karena kalau kita paksakan malam-malam lewat jalan ini, pertama jalannya agak lubang-lubang, kedua tidak ada lampu jalan, nah ketiga kondisi juga sudah pastinya udah lelah juga ya. Udah berapa ratus kilometer itu dari Bintulu sampai lewatin Brunei.
aja mau terus. Tapi kalau kita rasanya capek, ya udah istirahat aja. Kan nggak ada yang ngejar-ngejar juga, nggak pakai deadline. Kita akan memasuki border kelima, yaitu memasuki Sabah. Nah, apa aja yang udah kita lewatin 4 kemarin? Pertama, kita keluar dari Sarawak, dicop. Kedua, kita masuk ke Brunei, dicop lagi. Ketiga, kita keluar dari Brunei, dicop lagi. Keempat, kita masuk kembali ke Sarawak, dicop lagi. Sekarang yang kelima, dari Sarawak mau pindah ke Sabah. Masih Malaysia juga, tapi akan dicop. Oh, sudah border. Ini kita masuk ke Sabah. Selamat jalan dari Sarawak. Bye-bye Sarawak. Menarik ya, sama-sama Malaysia immigration lagi. Berarti orang Sarawak ke Sabah harus punya paspor dong, meskipun di dalam negeri. Where's my passport? Morning. Thank you. May I ask a question? So people live in Sarawak. When they want to go to Sabah, they need to have a passport, even though same Malaysia. Yeah. Ah, okay, got it. Thank you. Ternyata kalau orang Malaysianya cuma butuh KTP aja guys, pakai IC aja. Cuma karena kita pakai paspor, jadinya dicop deh pasportnya, 2 kali cop. Lucu juga, begitu keluar dari immigrationnya kita kayak dilewatin ke jalur rumah penduduk gitu, jalanannya kecil. Ini kita bener nggak sih lewat sini? Banjir pula. Mobil depan mulai nggak yakin. Nepi dia. Kita hajar deh. Kayaknya sih nggak apa-apa. Pelan-pelan aja, pelan-pelan, 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 pelan-pelan. Dia mobilnya pendek banget sih. Okay. Turn left. Aman guys. Woo. Oke, buset. Ini lucu juga. Gambar anak TK dulu, gambar pemandangan, depannya gunung, terus ada jalan di tengah-tengah, kiri kanan kasih pohon-pohon, terus kasih sawah. Ini sebelah kanan kita sawah nih. Mungkin yang ngerti generasi aku ini. Kalau zaman sekarang kan anak-anak udah pada les-les gambar, udah pada keren-keren ya gambarnya ya. Kalau zaman aku dulu masih TK, gambar pemandangan tuh ya begini. Gunung, jalan, pohon, sawah, udah. Masuk ke Sabah, itu jalanannya masih banyak yang tanah berbatu-batu. Waktu di Sarawak, aku berpikir bahwa road trip itu nggak perlu lah 4x4. Buat apa, jalannya bagus kok gitu. Tapi setelah masuk Sabah, ada bagusnya juga mobil 4x4. Meskipun ini 4x2 juga tetap bisa jalan ya. Cuma sayang aja sih rodanya.
ya ternyata kalau pagi-pagi. Untungnya 2 jam menjelang kita sampai ke KK, jalanannya udah mulus. Kalau off-road terus, waduh, nggak nyampe-nyampe, ntar kita harus jalan pelan-pelan. Sekarang udah enak. Ini posisi holder handphone udah tidak sesuai. Off-road sih, udah onjelak-onjelak dari tadi. Better ya. Pemandangan di Pulau Kalimantan ini atau Pulau Borneo ini cakep sih, cakep banget. Enak buat nyetir panjang-panjang, as long as jalanannya bagus ya. Kalau dilihat dari model-modelnya, sepertinya ini kelanjutannya Pan Borneo. Tapi bagian sini ini masih lebih ketinggalan bangunnya. Mungkin bagian yang Sarawak duluan. Jadi di sini masih banyak off-roadnya. Udah lebar tapi tanah batu-batu gitu deh. Ada yang udah jalanan jadi tapi nanti sambung lagi off-road lagi. Masih proses ini, masih pembangunan banget. Ulumi sudah mulai diproses guys, mulai ngantuk. Mulai ngantuk dan permen karet sudah habis. Ciayo. Semangat, semangat. 2 jam lagi. Buset, sepeda bisa naik jalan kayak gini. Wow. Kirain selain mobil hanya motor doang yang boleh masuk ke highway. Ternyata sepeda pun boleh. Untuk pertama kalinya di Malaysia ini kita ketemu sesama Toyota Veloz 2022. Depan ada tuh warna merah. Masuk kota Kinabalu kita. Mulai ramai ini. Dan mobil-mobilnya tuh banyak yang mirip-mirip di Indo. Di sini aku mulai lihat ada Toyota Vios, ada Honda HR-V. Lebih mirip-mirip lah. Waktu di Kuching aku lebih banyak lihat brand-brand Malaysia kan, lebih ke Pero 2, itu depan Pero 2. Pero 2 sama Proton, tapi di sini udah lebih mix sih. Kalau untuk 4x4-nya itu banyak macem di sini. Ada Toyota Hilux, ada Ford Ranger, ada Nissan, ada Mitsubishi, macem-macem deh, benar-benar banyak banget pilihannya untuk 4x4 kayak yang di kanan ini nih, yang orange nih, ini Ranger. Terus yang pengen van life, di sini tadi aku ada lihat Maxus V80 kayaknya ya. Dia gede juga, hampir kayak Maxi Sprinter, tapi buatan China. Terus bisa juga pakai high ace. Di sini high ace ada macam-macam, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang blind van. Terus apalagi ya, Nissan juga ada yang agak gede. Ini mirip-mirip Jakarta nih macetnya, rame. Tapi motor sih enggak ya, motor enggak sebanyak Jakarta. Selamat datang ke kota Kinabalu. Weh, sah kita masuk KK. Selesai perjuangan kita nyetir hari ini. Sekarang jam 11.15. Oke, sekarang kilometer berakhir di 3185 dan average gasoline consumption-nya 17,4. Boros. Boros kenapa? Karena kita lewat highway, ngegas terus, kecepatan di atas 100. Sekarang aku di depan homestay. Aku cari homestay yang ada tempat parkirnya dengan pagar tertutup karena udah hari keberapa nih belum mandi nih. Biar bisa mandi, biar bisa parkir beberes karena kita akan very soon ngepak barang di belakang mobil. Barang-barang di belakang mesti di packing semua supaya aman untuk masuk ke kapal Roro karena mobil ini akan diserahkan ke agent yang handle pengirimannya. Akunya sendiri akan terbang ke Kuala Lumpur.
So menunggu waktunya untuk check-in. Sebenarnya check-innya jam 3, sekarang baru jam 11-an, tapi barusan aku telepon dan yang punyanya bilang oke, dia akan segera datang ke sini, kasih dia 10 menit. Jadi dia akan ke sini dan bukain pintunya, kita bisa early check-in. Yang pengen di-spill ini homestay apa, berapa harganya, enak apa enggak, reviewnya gimana, tulis aja di komen ya. Nanti kalau banyak yang request, aku review. Thank you udah nonton, sampai ketemu di video yang berikutnya guys, bye-bye!